Ini belajar bersama-sama menentukan packing untuk pesanan yang ada. Jadi pesanan dari toko ini ibaratnya ini toko penyedia, toko distributor yang akan membuat pengemasan atas pesanan yang sudah terjadi. Jadi pesanannya pasti akan diindeks, diurutkan berdasarkan tanggal pesanan terlebih dahulu, sehingga tujuannya toko yang melakukan pemesanan lebih awal otomatis akan menjadi prioritas pengemasan. Jadi kalau dimanualkan, saya coba manualkan, packing di sini berdasarkan stok. Jadi jumlah pesanan pada toko Agus ini jumlah pesanannya 10, stoknya ada 18, maka bisa di packing 10. Oke, jadi saya akan membuat jumlah pesanan dulu sama dengan saja ringnya ini, kriterianya beras yang dijumlahkan itu jumlah pesanan. Oke, jadi untuk beras jumlah pesanannya 37 dan jumlah packingnya kita buat rumus juga. Ringnya beras, kriterianya sampelnya ini yang di packing. Oke, kita lanjut dengan memanualkan dulu, jadi nanti supaya logisnya nyambung. Ini toko Agus, pesanan beras bisa dipenuhi 10, air mineral pesan 6 ada 19 stok, berarti ini 6, 5, 7 masih bisa, 8. Oh sorry, ini tadi jumlah packingnya belum di copy ya. Oke. Jadi nanti sisa stoknya akan jumlah stok dikurangi jumlah packing. Oke, ini berarti stok tepung kosong ya, betul. Ini kecap ada 22, berarti bisa 8, ada stok 10. Nah, otomatis ini akan berubah stok garam di sini setelah memenuhi pesanan dari toko Agus, jumlah garam itu kosong. Jadi otomatis kalau ada pemesan garam di bawahnya, nah ini nanti harusnya kan kosong, tidak bisa dipenuhi. Meskipun jumlah stok di sini 10, karena ini hanya membaca kondisi jumlah stok saat ini di gudang. Ini kondisi jumlah stok sebelum dilakukan pengemasan. Lanjut lagi, misalnya ini 3 ada 2, berarti yang di packing hanya 2. 8 dikurang 14 ada stok 14, bisa dikirim 8. Nah, beras di sini kalau kita melihat pesanan 12 ada stok 18, kita akan membuat packingnya 12 minus, padahal karena di atas sudah di packing untuk toko Agus, jadi toko Julius ini hanya akan bisa di packing sebesar 18 dikurang 10, 8. Oh sorry, iya betul, 8. Jadi stok akhirnya 0. Nah, kalau asumsinya ini data banyak kan tidak mungkin kita menghitung pengemasan begini secara manual. Jadi kita pertama akan membuat kolom bantu total pesanan sebelumnya. Total pesanan. Ini total pesanan sebelumnya ya. Kenapa total pesanan sebelumnya? Jadi nanti di sini akan menghitung jumlah beras, jumlah pesanan beras ini 10, tapi sebelumnya ada berapa? Kalau katakanlah bisa begini. Jadi nanti di sini akan menghitung akan terisi 10.
karena ada pesanan beras sebelumnya itu jumlahnya 10. Jadi rumusnya kita hitung sum F, pakai F saja, sum F sum ring jumlah pesanan. Jadi sebelumnya, karena sebelumnya ini di baris 4, kita akan menghitung di baris sebelumnya 3 sampai 3. Nanti kita absolutkan supaya ketika di copy dia akan menghitung di atasnya. Ringnya itu nama barang. Oh sorry, ini di sini saya karena menghitung pesanan sebelumnya. Kriterianya ini, jadi rumus ini akan menghitung jumlah pesanan beras di baris sebelum baris 4 atau pesanan beras sebelumnya. Ini akan kita copy ke bawah, tapi ini tadi harus diabsolutkan. Di 3 ini diabsolutkan supaya ketika nanti di copy akan mengikuti ini. Saya tunjukkan dulu. Jadi kalau ini di copy kan dia cuma begini karena belum diabsolutkan. Akan menghitung cuma yang ditunjuk saja. Ini akan diabsolutkan F3, F4 di sini, di C3, di ini juga diabsolutkan di sini. Oke, jadi kalau kita copy ke bawah, nah, otomatis coba kita perhatikan. Ini akan menghitung sebelumnya. Beras pesanan sebelumnya 10. Yang di sini tidak dihitung karena rumusnya adalah menghitung di baris sebelum baris 12. Nah, totalnya ini, oke. Setelah kita mengetahui jumlah pesanan sebelumnya, kita akan membuat kolom bantu sisa stok. Jadi nanti pesanan beras 12 ini kita harus menghitung sisa stoknya karena sudah di packing 10 di pesanan toko Agus. Jadi kita bikin kolom bantu sisa stok. Sisa stok itu akan menghitung jumlah stok dikurangi pesanan sebelumnya 8. Ini otomatis akan kita copy ke bawah. Oke, logikanya ada nyambung. Sisa stok sudah diketahui, artinya ini sisa stok terigu pada saat pesanan toko Agus. Ini sisa stok untuk menghitung beras pada saat kita akan membuat packingan di toko Julius. Tapi kan di sini masih ada minus. Tujuan awal adalah mengisi data berapa packingan di sini kan. Nah, karena ada minus maka kita pilih order atau sisanya. Maksudnya ordernya 9, sisanya minus 4. Berarti kita tidak mungkin mengisi 9, kita akan memilih 4-nya. Jadi ini saya kasih pilih bantu, pilih order atau sisanya. Pilih jumlah order atau pilih jumlah sisanya. Jadi kalau misalnya ordernya 8, sisanya 0, maka nanti akan dipilih 0. Kenapa? Karena ordernya 8, sisanya stoknya 0, berarti ini akan dipilih 0. Jadi kita menggunakan formula main mana nilai terkecil antara jumlah pesanan dengan sisa stok. Oke. Jadi kalau sisa stok 18, jumlah pesanan 10, maka akan diisi 10. Kalau ini tadi
sisa pesanan 8 tapi karena stoknya kosong maka akan diisi kosong. Nah, kendala berikutnya kan kita tadi mau mengisi packing, kok packing minus, kan tidak mungkin. Maka kita bikin, tolong bantu lagi, dipilih. Di sini isinya adalah maksimal 0. Maksimal 0. Kalau tidak 0 maka maksimal 0. Jika tidak 0 maka kita akan memilih sisanya. Jadi kita akan, ini saya kasih pilihan kolom bantunya adalah di sisa. Kita akan memilih sisa atau pack. Akan memilih sisa atau packing. Sisa atau pesanan. Jadi kita mau fungsinya, kita karena tadi min memilih yang minimal, ini memilih yang maksimal. Sama dengan max-nya 0. Jadi maksimal 0. Kalau minus akan diisi 0, kalau tidak minus akan dipilih sisanya. Dikopi ke bawah. Oke. Kalau kita perhatikan di sini jumlah packing, ini packingnya masih nurus ini. Jumlah packing kita copy, rubah dulu ini jumlah packing. Oke. Kita copy ke bawah. Otomatis stok akhir ini tidak akan memunculkan nilai minus. Kalau manual tadi kan masih memunculkan nilai minus. Jadi sudah ketemu dan sudah dibuktikan packingannya tidak menghasilkan stok akhir minus. Nah, sekarang tinggal mengisi packingnya nih, karena logikanya tadi sudah jalan. Antara 1, 2, 3, 4 ini formulanya kita gabung di sini. Jadi rumusnya tadi kita pilih pertama sum if. Ini bisa di copy aja supaya cepat. Copy. Sum if kita akan mengisi ini, terus kemudian sisa stok itu E8, berarti ini tinggal ditambahi E8 F2 E8 dikurangi sum if nya, terus ini kita akan pilih minimalnya, kita tulis di depannya min. Sorry, ini min. Oke, min ini atau ini. Kemudian kita gabung lagi formula max. Formulanya jadi max 0, ini kasih kurung tutup, kan di copy. Terus kita hitung coba jumlah packingnya di sini, otomatis akan menjadi harusnya sama, kan sama. Jadi rumusnya di sini adalah max 0 dan seterusnya.